Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Endah Resmiati, SPD MSc, selaku Kepala SMK Negeri 3 Tangerang. Yang kami hormati Bapak Didi SPD selaku Wakil Kesiswaan. Yang kami hormati Bapak Misbahul Munir, SAGMM, selaku Pembina OSIS. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha serta siswa-siswi SMK Negeri 3 Tangerang yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan pemilihan Ketua OSIS periode 2021-2022. Sebelumnya, kami sebagai pembawa acara ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Fauzan dan rekan saya, Marsha Denik Kenatannya, akan menyampaikan susunan acara pada hari 1. Pembukaan. 2. Sambutan-sambutan. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4. Pemilihan Ketua OSIS periode 2021-2022. 5. Pidato kemenangan. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan. Adapun sambutan sekaligus pembukaan acara pemilihan Ketua OSIS periode 2021-2022 oleh Ibu Dr. Haja Endah Resmiati, SPD MSI, selaku Kepala SMK Negeri 3 Tangerang, kepada Ibu Dr. Haja Endah Resmiati, SPD MSI. Kami persilahkan. Sekali lagi, kepada Ibu Dr. Haja Endah Resmiati, SPD MSI, akan melakukan sambutan dan pembukaan Ketua OSIS periode 2021-2022. Kepada Ibu Dr. Haja Endah Resmiati, SPD MSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Barusan operator belum membuka speaker Ibu. Cek modulasi, bagaimana Bapak Ibu suara saya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah, yang saya hormati para ketua jurusan, yang saya hormati KTU beserta staf, yang saya hormati Bapak Ibu guru semua, dan tentunya yang saya banggakan dan Ibu cintai siswa-siswi SMK Negeri 3 Kota Tangerang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita bisa melakukan kegiatan pemilihan ketua OSIS meskipun melalui daring, insya Allah tanpa
mengurangi kualitas dari kegiatan kita pada kesempatan ini. Anak-anak, pada kesempatan ini tentunya saya pribadi sangat prihatin dengan kondisi-kondisi COVID yang belum juga tuntas. Tentunya beberapa bulan terakhir ini Ibu sudah senang ya. Ibu berharap KBM bisa berjalan dengan baik meskipun diawali dengan 30%, dan Ibu berpikir dan sudah memprogramkan, mengangan-angankan suatu kondisi akan kembali KBM normal seperti sebelum pandemi, yaitu masuk seperti biasa 100% dan kegiatan bisa berjalan seperti sebelum ada pandemi. Udah beberapa program kita sudah rencanakan, beberapa kegiatan kita juga sudah planningkan. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Kita sebagai umatnya tentunya hanya bisa bersyukur dan tentunya mengkondisikan supaya kurban tidak terlalu banyak, dan sekali lagi keselamatan dan kesehatan kita semua adalah yang utama. Anak-anak semua, pada saat ini partisipan hanya 203, ya. Tentunya ini jauh dari yang kita harapkan. Mudah-mudahan sambil menunggu waktu kita bisa melakukan kegiatan ini dengan partisipan yang maksimal. Anak-anak semua, pemilihan ketua OSIS adalah suatu kegiatan yang rutin. Setiap tahunnya dilaksanakan di sekolah. Kegiatan ini adalah untuk mencetak suatu kader-kader pemimpin di masyarakat. SMK 3 adalah, atau sekolah ya, adalah tempat belajar dan pendidikan, di mana kegiatan yang ada di sekolah adalah untuk memproses suatu kondisi di mana kalian bisa belajar tentang apapun, baik hard skill maupun soft skill yang nantinya berguna di saat kalian menjadi dewasa, berguna saat kalian keluar dari SMK 3 dan bisa bersaing dengan industri tidak hanya lokal, juga secara global dan internasional. Dan kepemimpinan atau suatu organisasi di sekolah ini adalah suatu inkubasi atau suatu terapi, hal-hal yang sifatnya mencetak kalian menjadi orang-orang yang dibutuhkan di masyarakat. Organisasi ini sifatnya yang ada di sekolah ya, sifatnya adalah tetap pendidikan dan pembelajaran. Jadi anak-anak maupun yang sudah terpilih nanti tentunya jangan lupa setiap kegiatan selalu berkonsultasi kepada Bapak Ibu guru, pembimbing atau pembina, karena kalian masih dalam belajar. Meskipun saya lihat atau Ibu lihat tadi presentasi kandidat ya, luar biasa. Dan Ibu bangga dengan kalian karena motonya, cara berbicaranya itu sudah menunjukkan sebagai calon pemimpin. Mudah-mudahan moto, visi, dan misi kalian itu adalah menjadi prinsip kalian, dan itu menjadi branding pada diri kalian, dan itu sudah merupakan cikal bakal kalian. Insya Allah kalian menjadi orang-orang sukses. Kesuksesan tentunya tidak hanya di OSIS ya. Ibu sampaikan ini pengalaman dan empirik yang ada di lapangan. Terlalu sibuk berorganisasi tanpa memperhatikan skill diri atau ilmu yang lebih banyak, itu juga akan menjadi keropos
banyak yang tadinya ketua OSIS atau orang-orang yang primadona di sekolah saat SMA, setelah keluar di masyarakat, mereka kalah dengan siswa-siswi yang biasa-biasa saja, tetapi tekun dalam menjalankan pekerjaannya, tekun di dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari dengan penuh keuletan dan tentunya penuh dengan doa. Jadi anak-anak, ini Ibu tidak mengecilkan arti kepemimpinan, tapi kepemimpinan harus diimbangi dengan kecerdasan, keterampilan yang lain. Ya, itu. Dan saya mohon juga kegiatan ini baik Bapak Ibu guru maupun siswa-siswi supaya kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Saya mohon kekhusukannya, saya mohon juga keseriusannya dalam melakukan kegiatan ini, karena anak-anak perlu dibimbing, perlu didampingi, dan juga anak-anak juga perlu belajar dalam suatu kehidupan. Kita manusia adalah makhluk sosial, di mana kita selalu bertemu dengan orang lain dari kapanpun sampai akan menjelang kematian, kita selalu bersama dengan orang lain, ya. Maka diperlukan suatu manajemen atau tata cara bergaul, berorganisasi. Nah, disinilah kita belajar tentang suatu organisasi, menghargai suatu komitmen, dan banyak hal tentang kecerdasan sosial yang akan meningkatkan kualitas diri kalian di masyarakat maupun internal maupun eksternal. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan dimudahkan semuanya tanpa halangan suatu apapun, tercapai apa yang menjadi tujuannya. Ibu membuka ya, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pemilihan Ketua OSIS periode 2021-2022, Ibu buka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa itu saja. Selamat beraktivitas. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Haja Indah Resmiati SPD MSI atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Misbahul Munir SAGMM selaku pembina OSIS SMK Negeri 3 Tangerang. Kepada Bapak Misbahul Munir SAGMM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dan kita muliakan Ibu Dr. Haja Indah Resmiati SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Tangerang. Yang kami hormati Bapak Dodi SPD selaku Wakakiswaan. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 3 Tangerang. Dan yang Bapak cintai, anak-anakku, calon-calon pemimpin, calon-calon pemimpin di masa akan datang, siswa-siswi SMK Negeri Tangerang yang amat sangat Bapak cintai. Yang pertama, izinkanlah tak lupa kita selalu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa di saat orang-orang ditimpa berbagai bencana musibah, dari mulai erupsi Gunung Merapi, erupsi Gunung Semeru, banjir, tanah longsor, kebakaran, kecelakaan, tapi detik ini di saat orang juga tertimpa berbagai bencana, baik itu virus Omikron yang sedang meningkat, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita haturkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaatnya.
Bapak Ibu yang kami hormati, anak yang Bapak cintai, hari ini kalian mengadakan sebuah kegiatan rutinitas untuk pemilihan pengurus OSIS periode tahun 2021-2022. Di mana hari ini akan digelar calon-calon pemimpin di masa yang akan datang, di mana seorang pemimpin harus memiliki jiwa seorang pemimpin. Dalam sebuah pepatah mengatakan, ing ngarsa sang tulodo, ing matya mangun karso, tutwuri handayani. Artinya seorang pemimpin itu di depan menjadi teladan. Kalian yang hari ini berkompetisi jadi seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi siswa-siswi yang lainnya. Seorang pemimpin bukan sekedar memimpin, tapi di tengah juga harus memberikan motivasi, memberikan dorongan dan semangat. Yang ketiga, seorang pemimpin juga harus mengikuti aturan, mengikuti kaidah, mengikuti peraturan yang ada di sekolah dan yang ada di masyarakat. Anakku yang Bapak cintai, pemimpin hari ini akan kita tentukan mana yang terbaik di antara kalian, dan semua adalah seorang pemimpin yang terbaik, seorang pemimpin yang akan memanage sebuah kegiatan. Kalau hari ini kalian bukan sekedar menjadi penonton, tapi sebagai pelaku, sebagai pemain, maka berharap dan sangat berharap nanti di masa yang akan datang kalian, baik itu di perusahaan, baik itu di instansi, baik itu di masyarakat, kalian bukan sekedar penonton, tapi kalian sebagai pemain. Yang terakhir, Bapak berpesan seorang pemimpin itu harus senantiasa menguasai, yang pertama, baik segi kognitif, baik segi afektif, maupun psikomotor. Artinya baik itu pengetahuan, baik itu keterampilan, dan sikap menjadi sebuah kesempurnaan seorang pemimpin. Harapannya mudah-mudahan kalian, kalau hari ini kalian senantiasa melakukan sebuah kegiatan, maka harapannya ke depan mudah-mudahan kalian menjadi pribadi-pribadi yang berilmu, pribadi-pribadi yang beriman, pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah. Demikian Bapak sampaikan, sambutan cukup sekian. Selamat untuk berkompetisi, selamat untuk berdemokrasi. Nanti dalam pemilihan ini ada yang kalah dan juga ada yang menang. Kemenangan adalah buat kita semua. Yang kalah bukan berarti yang terpuruk, tapi semua adalah peserta yang terbaik, pemimpin yang terbaik, tapi akan kita pilih yang lebih baik. Demikian, semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, dan terima kasih atas Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan fasilitasi yang mendukung dan mensupport kegiatan hari ini, di mana kegiatan ini masih dalam masa pandemi, di mana kesehatan merupakan keutamaan yang kita dahulukan dibanding manfaat. Jadi mendahulukan kesehatan, mendahulukan daripada sehat, itu lebih utama dibanding mengambil manfaat. Bertemu manfaatnya ada, tatap muka manfaatnya ada, tapi kalau pertemuan itu membuat orang lain sakit, membuat orang lain terpapar, maka kesehatan lebih kita utamakan. Yang bisa Pak sampaikan, semoga kegiatan hari ini berjalan baik, sukses, lancar, tanpa ada halangan apapun. Bapak lagi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Misbahul Munir SAJMM atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan ketiga akan disampaikan oleh Yulia Dwi Tami,
selaku Ketua OSIS periode 2020-2021. Kepada Kak Yulia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Andes Hajah Endah Resmiati, SPD MSI, selaku Kepala Sekolah SMKN Negeri 3 Kota Tangerang. Yang terhormat Bapak Dedi SPD, selaku Wakil Kesiswaan. Yang terhormat Bapak Misbakul Munir SAGMM, selaku Pembina OSIS. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha, serta siswa-siswi SMKN Negeri 3 Kota Tangerang. Pertama-tama di sambutan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah membantu program-program dan event-event yang telah dilaksanakan 1 tahun kebelakang dalam bentuk perizinan maupun dukungan kepada kami. Dan tidak lupa pula, saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para siswa-siswi SMKN Negeri 3 Kota Tangerang yang telah menyukseskan serta memeriahkan setiap event yang dilaksanakan para anggota OSIS walaupun di saat itu kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Yang kedua, di masa jabatan saya kali ini, saya juga ingin mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu Guru, serta siswa-siswi jika sekiranya di saat saya menjabat ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Serta masih banyak program-program OSIS yang belum terlaksana dikarenakan pandemi dan beberapa faktor lainnya. Saya mohon dibukakan pintu yang selebar-lebarnya. Dan yang terakhir, harapan saya untuk Ketua OSIS periode 2021-2022, saya berharap Ketua tersebut bisa membawa nama baik SMKN Negeri 3 Kota Tangerang menjadi lebih baik dan dapat berinovasi lebih baik dalam bidang apapun. Mungkin itu saja sambutan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Yulia atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi SMK Negeri 3 Kota Tangerang, dimohon untuk membuka kamera. Selanjutnya, kita akan memasuki acara yang keempat, yaitu Pemilihan Ketua OSIS periode 2021-2022.
Sebelum kita melakukan sesi pemungutan suara, adapun sesi 1. Pengenalan kandidat, 2. Penyampaian visi misi, dan 3. Sesi tanya jawab. Baiklah, sekarang kita akan memasuki sesi yang pertama, yaitu sesi pengenalan kandidat. dan saya akan membacakan CV dari kandidat nomor 1. Nama, Arya Sampurna, kelas 11 TKJ 1. Tempat tanggal Tangerang, 16 Januari 2006. Agama, Islam. Alamat, Villa Permata Tangerang, Blok BA 16, nomor 4, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Riwayat pendidikan, TK Harapan Ibu School, tahun 2010 sampai 2011. SDSI Harapan Ibu School, tahun 2011 sampai 2017. SMP Al-Ijtihad 2 Kuta Baru, tahun 2017 sampai 2020. SMKN 3 Kota Tangerang, tahun 2020 sampai sekarang. Pengalaman organisasi, Wakil Ketua OSIS 2 di SMP, Wakil Ketua OSIS 2 di SMK, dan Divisi Humas dan Kemitraan Pokta. Moto hidup, tidak ada mimpi yang terlalu besar untuk diraih, dan tidak ada mimpi yang terlalu kecil untuk bermimpi. Dan saya akan membacakan CV dari kandidat 2. Nama, Neswa Kovalenko, kelas 11 Perhotelan 2, tempat tanggal lahir, Lampung, 24 Juni 2005. Agama, Kristen. Alamat, Jalan Pajajaran Raya, nomor 61, RT 03, RW 21, Bencongan Indah, Kelapa II. Riwayat pendidikan, TK Dharma Wanita Lampung, tahun 2010 sampai 2011. SD 7 Perumnas, tahun 2011 sampai 2017. SMP Strada Slamet Riyadi, dari tahun 2017 sampai 2020. SMK 3 Tangerang, tahun 2020 sampai sekarang. Pengalaman organisasi, Tekbid Umum OSIS, 2. Agen Anti Perundungan, 3. Anggota Paduan Suara Nasional, 4. Anggota Klub Renang, 5. Anggota Inti Pramuka, dan yang terakhir, anggota Klub Futsal. Moto hidup, put God first and the rest will follow. Dan saya akan membacakan CV dari kandidat nomor 3. Nama, Zahwa Kaila Halim, kelas 11 Busana 3, tempat tanggal lahir, Tangerang, 24 April 2005. Agama, Islam. Alamat, Jalan Kiai Maja, RT 04, RW 03, Kampung Sawah Dalam, nomor 84, Kelurahan Manunggangan, Kecamatan Pinang. Riwayat pendidikan, TK plus Al-Mubarok, tahun 2010 sampai 2011. SDN Panunggangan 10, tahun 2011 sampai 2017. MTS Al-Mubarok, tahun 2017 sampai 2020. SMKN 3 Tangerang, tahun 2020 sampai sekarang. Pengalaman organisasi, Sekretaris Rohis, Sekretaris OSIS, Divisi Kerohanian dan Mental Pokta, Humas Rohis, anggota Inti Pramuka, dan yang terakhir, agen anti perundungan. Moto hidup, teruslah bermimpi dan mewujudkanlah, karena everything is possible. Dan saya akan membacakan CV dari kandidat nomor 4. Nama, Karisa Vidyasari, kelas 11 Perhotelan 1, tempat tanggal lahir, Tangerang, 30 Maret 2005. Agama, Islam. Alamat, Jalan Imam Bonjol, Gang Tawakal, RT 03, RW 04, nomor 31. Riwayat pendidikan, TK Anida, tahun 2010 sampai 2011. SDN Parawaci 13, tahun 2011 sampai 2017. SMP PGRI 400 Tangerang, tahun 2017 sampai 2020. SMK 3 Tangerang, 2020 sampai sekarang. Pengalaman organisasi, Komisi AMPK, dan anggota Paskibra di SMP. Moto hidup, whatever you are, be a good one. Selanjutnya, yaitu sesi kedua, penyampaian visi misi dari masing-masing kandidat. Untuk kandidat 1, kami persilahkan.
Sebelumnya terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak, Ibu Guru yang saya hormati, siswa-siswi SMK Negeri 3 Tangerang, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anhar Holis J. Sampurna, dan saya adalah kandidat Ketua OSIS nomor urut 1. Misi saya adalah menjadikan OSIS SMK Negeri 3 Tangerang sebagai suatu wadah yang menyatukan kebersamaan, berwawasan, serta menumpahkan ide-ide cemerlang, serta menjadi contoh bagi para siswa-siswi dalam segala aspek, dengan jiwa kepemimpinan, solidaritas, patriotisme, serta bertanggung jawab. Didukung oleh beberapa misi saya, yaitu yang pertama adalah menumbuhkan karakter siswa-siswi yang unggul melalui berbagai kegiatan yang unik dan menarik, kemudian menjalin kerjasama dengan organisasi internal maupun eksternal sekolah, kemudian mengadakan kegiatan bakti sosial di lingkungan sekolah maupun sekitarnya, dan yang terakhir adalah melanjutkan program kerja pengurus sebelumnya yang berhasil dan efektif. Dengan satu semakta terpeluk, dengan satu semakta terbentuk, dengan satu semakta unggul. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sekarang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kandidat 1 atas menyampaikan visi dan misi. Untuk kandidat 2, kami persilakan. Terima kasih sebelumnya kepada MC dan kami saya akan membacakan visi dan misi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya. Kali ini saya akan membacakan visi dan misi saya. Perkenalkan, nama saya Neswa Katulenko. Saya merupakan kandidat Ketua OSIS periode 2022-2023. Visi saya adalah menciptakan ruang lingkup sosial yang sinergis dengan organisasi yang berkualitas, disertai tanggung jawab, dan mengedepankan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Misi saya adalah mengutamakan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam segala aspek dengan meningkatkan kegiatan terkait. Yang kedua, menjalin relasi baik pengurus OSIS dan warga SMK Negeri 3 Tangerang. Yang ketiga, melatih setiap bakat siswa-siswi SMK Negeri 3 Tangerang dalam bidang akademik dan non-akademik melalui program kerja OSIS dan ekstrakurikuler. Yang keempat, bekerja sama profesional antara pengurus OSIS dan masing-masing ketua OSIS. Dan yang terakhir, mengoptimalkan fungsi dan peran organisasi dalam wadah berinovasi, berkreativitas, dan beraspirasi. Sekian misi dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat 2 atas penyampaian visi dan misi. Untuk kandidat 3, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Kaila Halim. Saya merupakan kandidat calon ketua OSIS nomor urut 3. Visi saya yaitu menjadikan OSIS SMK 3 Kota Tangerang aktif sebagai wadah aspirasi, meningkatkan nilai spiritual, relasi, popularitas, juga kekeluargaan antar sesama anggota OSIS dan warga SMK 3 Kota Tangerang. Adapun misi saya yang pertama yaitu menjadikan OSIS SMK 3 Kota Tangerang selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mendorong setiap anggota untuk meningkatkan kinerja kerja mereka di masing-masing bidang. 3. Menjaga hubungan baik antar warga SMK 3 Kota Tangerang dan pengurus OSIS. 4. Meningkatkan popularitas OSIS SMK 3 Kota Tangerang. 5. Meningkatkan kegunaan dan aktivasi media sosial OSIS. Dan yang terakhir, melanjutkan proker yang sudah terlaksana pada periode sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kandidat 3 atas penyampaian visi dan misi. Untuk kandidat 4, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Bapak SMKN 3 Tangerang, Ibu Bapak Guru, SMKN 3 Tangerang yang saya hormati, serta siswa-siswi SMK Negeri 3 Tangerang yang saya banggakan. Saya, Karissa Vidyasari dari kandidat nomor 4, ingin membacakan visi saya. Visi saya yaitu menjadi wadah bagi siswa-siswi SMK Negeri 3 Tangerang untuk mengembangkan segala potensi yang ada, sehingga terbentuk siswa-siswi yang cerdas,
berakhlak mulia, kreatif, dinamis, mandiri, serta berprestasi hingga berjiwa internasional. Misi saya untuk mewujudkan visi saya yaitu mengembangkan rasa sosial, bertanggung jawab, dan saling menghargai antar sesama warga sekolah, mengadakan program kegiatan yang bersifat mengembangkan keterampilan serta kemandirian, menampung aspirasi siswa-siswi dan berusaha untuk mencarikan alternatif solusi terbaik, melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan positif antara guru dan juga siswa, melaksanakan kegiatan yang dapat mengadakan kerjasama dengan sekolah lain dari sisi akademik, olahraga, dan seni, menjalin kerjasama dengan organisasi internal sekolah lainnya untuk memicu kreativitas siswa. Sekian visi misi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kandidat 4 atas penyampaian visi dan misinya. Selanjutnya, acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan, saya berikan kesempatan 2 penanya dari siswa. 1 pertanyaan dari ketua OSIS dan 1 pertanyaan dari guru. Pertanyaan akan dipilih oleh MC. MC akan mempersilahkan penanya untuk mengangkat tangan. Untuk para siswa-siswi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan dimulai dari sekarang. Saya akan mempersilahkan kesempatan kepada Ananda, Naza, untuk membuka mic, menyebutkan nama kelas, serta pertanyaan yang akan diajukan. Sekali lagi, kepada Kanaza Aurelia Fitri, dimohon untuk membuka mic, mengajukan pertanyaan, serta menyebutkan nama dan kelas. Mohon maaf, mungkin dari Kak Najwa ada kesalahan teknis atau dan lain sebagainya. Untuk kesempatan pertanyaan akan saya oper kepada siswa-siswi yang lain. Juga kepada siswa ini, apakah ada yang bertanya?
Baiklah, kepada Anda dan Agnes, kami persilakan membuka kamera, menyalakan mic, serta menyebutkan nama dan kelas. Baik, mungkin Anda dan Agnes ada kesalahan teknis sehingga tidak bisa membuka kamera dan mic. Untuk pertanyaan dari Anda dan Agnes adalah, untuk para kandidat, Kak, kalau misalkan nggak kepilih sebagai ketua, apa yang dilakukan? Saat ini dia nggak kepilih. Terima kasih kepada Ananda Agnes yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya, kepada masing-masing kandidat, saya berikan waktu 2 menit untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan. Baiklah, waktu sudah habis. Untuk kandidat 1, saya persilahkan memberikan jawabannya. Oke, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut. Tidak terpilih menjadi ketua OSIS bukan berarti kita harus menyerah. Saya sebagai anggota OSIS tentunya akan selalu berusaha yang terbaik dimanapun itu posisi saya. Karena ketika saya masuk OSIS, di situ saya sudah rela, sudah menyiapkan diri saya untuk berkorban, bukan hanya tenaga maupun waktu. Jadi saya akan selalu mendukung siapapun itu yang akan menjadi ketua OSIS nantinya, dan semoga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya. Kepada Nanda Agnes, apakah Anda puas dengan jawaban dari kandidat nomor 1? Terima kasih kepada kandidat 1 atas jawaban yang diberikan. Untuk kandidat 2, saya persilakan memberikan jawabannya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Nanda Agnes setelah memberikan pertanyaan. Jawaban saya adalah, saya akan tetap aktif dalam organisasi dan tetap berkontribusi baik sama anggota OSIS, dan saya akan mengoptimalkan kinerja saya di organisasi tersebut. Yang dari sebelumnya sudah baik, saya akan meningkatkan lagi menjadi lebih baik. Dan saya juga akan selalu membentuk karakter baik dalam organisasi tersebut agar apa yang program yang harus dijalankan terus berjalan dan semuanya terlaksanakan. Dan siapapun yang terpilih itu adalah memang pilihan yang terbaik. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih kepada kandidat 2 atas jawaban yang diberikan. Untuk kandidat 3, saya persilakan memberikan jawabannya.
Terima kasih kepada Ananda Agnes atas pertanyaan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Jawabannya adalah saya akan tetap lapang dada dan menjalankan tugas yang diberikan dengan baik dan tetap bekerja sama dengan baik di organisasi OSIS. Dan saya akan tetap mendukung dan membantu ketua dalam menjalankan program OSIS yang akan dilaksanakan. Sekian jawaban saya, terima kasih. Terima kasih kepada kandidat 3 atas jawaban yang diberikan. Untuk kandidat 4, saya persilakan memberikan jawaban. Baik, terima kasih ya atas pertanyaan yang sudah diberikan, yaitu jawaban saya yaitu tetap terus mendukung dan memberikan semangat kepada ketua dan anggota OSIS dan juga tetap ikut serta berpartisipasi untuk anggota OSIS dan juga sekolah. Sekian, terima kasih. Siap, terima kasih kepada kandidat 4 atas jawaban yang diberikan. Sekarang, saya akan memilih pertanyaan kedua kepada Ananda Gilda. Kami persilakan untuk membuka mic, menyebutkan nama, kelas, dan pertanyaan yang akan diajukan. Kepada Ananda Gilda, kami persilahkan. Mungkin dari Ananda Gilda ada kesalahan teknis, jadi saya akan membacakan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Gilda Amanda, kelas 11 Boga 2, izin bertanya, bagaimana sikap kalian ketika suatu program tidak terlaksana? Terima kasih kepada Ananda Gilda atas pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya, kepada masing-masing kandidat, saya berikan waktu 1 menit untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan. Baiklah, waktu sudah habis. Untuk kandidat 1, saya persilahkan memberikan jawabannya. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Bagaimana sikap saya jika ada program yang tidak terlaksana? Yang pertama, kita tentunya memiliki banyak program-program kerja yang sudah direncanakan ke depannya untuk membangun SMK 3 yang lebih baik. Nah, ketika kita memiliki program yang tidak terlaksana, yang pertama, kita akan melakukan evaluasi terkait program itu terlebih dahulu, agar program-program selanjutnya dapat lebih dipersiapkan dengan matang dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan ataupun hal-hal yang membuat program sebelumnya tidak terlaksana. Kurang lebih seperti itu.
Terima kasih kepada kandidat satu atas jawaban yang telah diberikan. Untuk kandidat 4, saya persilakan memberikan jawabannya. Baik, yang saya lakukan yaitu pertama meminta maaf terlebih dahulu atas program yang tidak berjalan, dan kemudian saya akan memikirkan program yang baru dan memberikan alternatif solusi terbaik agar program tetap terus berjalan dan program yang tidak berjalan tadi itu tidak terulangi lagi untuk program yang baru. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada kandidat 4 atas jawaban yang diberikan. Ya. Untuk kandidat kedua, saya persilakan memberikan jawabannya. Baiklah, terima kasih kepada Yuda atas pertanyaan. Yang pertama, saya akan mengevaluasi semua anggota yang melaksanakan program kerja tersebut, ada apa kendalanya, dan saya akan menanyakan bagaimana tidak bisa terlaksana program tersebut. Dan saya akan menjalin relasi baik antar semua anggota OSIS, dan saya akan memberikan tujuan yang jelas agar program tersebut terlaksana. Dan yang terakhir, saya akan memberikan dorongan atau motivasi agar kita semua dapat melaksanakan program. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat 2 atas jawaban yang diberikan. Untuk kandidat 3, saya persilakan memberikan jawabannya. Terima kasih kepada Nanda Gilda atas pertanyaan yang diberikan. Jawaban saya yaitu, sikap saya akan tetap lapang dada karena program OSIS tidak terjalankan, dan saya akan meminta maaf kepada seluruh anggota karena program OSIS tidak terjalankan, dan pasti ada alasan kenapa program OSIS tersebut tidak terlaksana. Misalnya ada suatu masalah atau hal yang lebih penting dari program OSIS tersebut, maka saya akan fokus kepada masalah atau hal yang lebih penting tersebut dan menyelesaikannya. Terima kasih, itu jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kandidat 3 atas jawaban yang diberikan. Baiklah, untuk pertanyaan dari siswa sudah cukup. Sekarang pertanyaan dari Ketua OSIS periode 2020-2021 kepada Kak Yulia, saya persilakan. Sekali lagi, kepada Ketua OSIS periode 2021-2022, kepada Kak Yulia, saya persilakan untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, sebutkan alasan dari masing-masing kandidat mengapa kalian layak sebagai Ketua OSIS periode 2021-2022. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Yulia atas pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya kepada masing-masing kandidat, saya berikan waktu 1 menit untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan.
Waktu sudah habis. Untuk kandidat 3, kami persilakan memberikan jawaban. Terima kasih kepada Kak Yola atas pertanyaan yang diberikan. Jawaban saya yaitu karena saya memiliki proker yang bisa membangun OSIS lebih baik, dan saya tidak hanya mengandalkan proker untuk membangun OSIS lebih baik, saya akan membangun internal OSIS dan memperbaiki internalnya untuk menjadi lebih baik sehingga organisasi OSIS bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat 3 atas jawaban yang diberikan. Untuk kandidat 4, saya persilakan memberikan jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kenapa saya layak menjadi ketua OSIS? Karena saya bisa menjadi pendengar aspirasi terbaik untuk siswa-siswi SMK Negeri 3 Tangerang dan juga membuat proker-proker yang menarik. Dengan proker-proker terbaik saya bisa membuat sekolah jauh lebih dikenal dan jauh lebih maju dari sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat 4 atas jawaban yang telah diberikan. Untuk kandidat 1, saya persilakan memberikan jawabannya. Terima kasih kepada Kak Yulia atas pertanyaannya. Alasan kenapa harus memilih saya, karena saya memiliki program-program kerja yang saya yakin dapat membuat SMK Negeri 3 Tangerang lebih maju dan unggul. Dan saya juga yakin dengan pengalaman dan ilmu yang saya miliki, saya dapat membawa SMK 3 untuk lebih dikenal di sekolah-sekolah lain. Dengan membangun dan menyatukan kita SMK Negeri 3 Tangerang juga selalu menerima kritik serta saran dari kalian agar kita selalu lebih baik lagi. Sekian dari saya. Terima kasih kepada kandidat 1 atas jawaban yang diberikan. Dan untuk kandidat 2, saya persilakan memberikan jawabannya. Terima kasih kepada Kak Yulia atas pertanyaan yang diberikan. Baik, saya akan menjawab. Yang pertama, saya akan menjadi orang yang aktif dalam organisasi dan bisa memberikan ide dalam organisasi, dan pastinya saya akan memberi gagasan yang baru dan membuat program kerja yang baru dan yang menarik dari sebelumnya, dan bisa menerima kritikan orang lain, dan pastinya saya bisa bertanggung jawab apa yang telah saya lakukan dalam organisasi tersebut. Dan saya adalah orang yang menghargai apa yang sudah organisasi lakukan terhadap organisasi atau apa yang mereka sudah kerjakan selama ini. Dan yang terakhir, ya itu saja jawaban dari saya. Terima kasih kepada kandidat 2 atas jawaban yang diberikan. Dipersilakan kepada para guru untuk mengajukan pertanyaan. Kepada para guru yang ingin bertanya, dipersilakan untuk rakyat. Terima kasih kepada Bapak Dedi yang mengajukan pertanyaan. Kepada Bapak Dedi, dipersilakan untuk membuka mic untuk mengajukan pertanyaan. Sekali lagi, kepada Bapak Dedi, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan, membuka mic dan kamera. Ya. Baik, terima kasih untuk anak-anakku calon ketua OSIS. Pertanyaannya saya hanya satu.
ini di masa COVID, program prioritas kalian seperti Maaf kepada Bapak Dedi, dimohon untuk mengulang pertanyaan karena jaringan sehingga koneksi Bapak terputus-putus suaranya maksudnya. Terima kasih. Sekali lagi kepada Bapak Dedi, dimohon untuk mengulang pertanyaan karena suara Bapak yang tadi terputus-putus. Ya baik, tadi masih dikunci. Pertanyaan saya hanya satu, apa yang akan kalian lakukan, program prioritas apa, jikalau kita masih melaksanakan belajar dari rumah? Ya, itu saja. Terima kasih. Oke, saya paham. Terima kasih kepada Bapak Dedi yang telah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, kepada masing-masing kandidat, saya berikan waktu 2 menit untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan. Waktu sudah habis. Untuk kandidat 4, saya persilakan memberikan jawabannya. Baik, terima kasih kepada Pak Dedi atas pertanyaan yang telah diberikan. Untuk di masa pandemi ini, untuk program prioritas saya adalah yaitu menggunakan web SMK Negeri 3 Tangerang untuk sarana menyalurkan ide dan kreativitas. Karena di masa pandemi ini kita bertemu secara tatap muka itu sangat terbatas, jadi prioritas pertama saya dalam program kerja saya yaitu menggunakan web SMK Negeri 3 Tangerang sebaik mungkin. Sekian, terima kasih. Ke grup MPK. Terima kasih kepada kandidat 4 atas jawaban yang telah diberikan. Untuk kandidat 3, saya persilakan memberikan jawabannya. Terima kasih kepada Bapak Dedi atas pertanyaan yang diberikan. Jawaban saya mempunyai 3 program kerja untuk jika belajar dari rumah. Yang pertama itu kotak perasaan digital yang akan ditaruh di Instagram Smartonics berbentuk link. Yang kedua yaitu saya akan membuat perpustakaan digital di Instagram. Jadi saya akan menambahkan media sosial MPK SMK 3 Kota Tangerang yang isinya itu perpustakaan digital. Yang ketiga itu saya akan mengadakan webinar online tentang jurusan yang diadakan selama 1 periode. Terima kasih. Itu adalah jawaban dari saya. Terima kasih kepada kandidat 3 atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya kepada kandidat 1, saya persilakan memberikan jawabannya. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Program prioritas saya di masa pandemi ini ada beberapa ya, karena di masa pandemi ini kita memang diharuskan untuk berjaga jarak, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang mendukung kita untuk belajar gitu. Nah,
dari yang saya lihat selama kita masa pandemi, banyak siswa itu yang tingkat minat belajarnya itu menurun, dan rata-rata dari mereka itu banyak yang bosan gitu dengan sistem PJJ ini. Nah, saya punya beberapa program yang bisa meningkatkan minat belajar mereka lagi untuk di masa-masa pandemi seperti ini. Yang pertama, mengadakan webinar-webinar terkait hal-hal umum, tidak hanya pelajaran, tapi seperti isu-isu yang sedang terjadi, seperti webinar mental health yang di mana masa pandemi ini kita itu banyak banget nih yang ternyata punya mental health isu. Nah, itu tuh penting sekali untuk kita perhatikan. Dan juga untuk ekskul, mungkin di masa pandemi kita emang diharuskan untuk tidak mengurangi interaksi satu sama lain, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas ekskul. Bisa saja kita mengadakan seperti biasanya Google Meet seperti itu, tetapi kita juga bisa tetap mengikuti lomba-lomba yang dengan via daring gitu. Nah, dan juga saya ingin mengadakan program yaitu namanya Smart Talk. Jadi di sini kita membuat seperti program podcast di sosial media yang akan mengekspos siswa-siswi kita yang berprestasi kepada dunia luar tentunya. Nah, selain itu untuk memberikan apresiasi kepada para siswa-siswi yang sudah bertahan gitu untuk belajar di masa pandemi seperti ini, saya ingin mengadakan sebuah award gitu kepada mereka. Nah, ini bisa dilakukan per semester gitu, tergantung masa pandemi berlangsung. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat 1 atas jawaban yang telah diberikan. Untuk kandidat 2, saya persilahkan memberikan jawabannya. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh peserta. Jawaban saya adalah saya akan tetap mengadakan event online, yaitu program OSIS lewat Zoom atau Google Meet, dan pastinya akan disertai oleh game-game. Game-game ini bisa lewat game online, dan saya juga mempunyai program kerja OSIS yaitu Semesta Daily atau Semesta TV, yang dimana konten atau isi tersebut adalah podcast dari siswa-siswa atau masing-masing ketua ekskul atau bahkan anak-anak ekskul tersebut, dan tetap berkarya walaupun online dalam memposting di Instagram, TikTok, YouTube, dan mention akun Tangerang, dan nantinya akan di-repost oleh admin. Dan saya juga akan melaksanakan webinar terkait mental health week. Ini saya akan menjalankan webinar melalui Google Form dulu nih. Jadi isinya tentang mental health kita selama di rumah, atau apa yang mau kita ceritakan, dan nanti akan dijelaskan dalam webinar tersebut. Dan yang terakhir, ekskul tetap berjalan walaupun online melalui Google Meet. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat 2 atas jawaban yang diberikan. Dan saya akan mengulangi pertanyaan karena mungkin saja itu jawaban dari kandidat yang kurang memuaskan. Pertanyaannya adalah, program apa yang akan kalian lakukan jika terpilih dalam peningkatan disiplin belajar siswa baik pada saat PTM maupun BDR? Dan program apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan disiplin dalam kebersihan sekolah dan protokol kesehatan selama pandemi untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di sekolah agar PTM tetap berjalan lancar? Saya akan memberikan waktu kepada kandidat untuk memikirkan jawaban selama 2 menit, dimulai dari sekarang.
Untuk kandidat 1, kami persilahkan memberikan jawaban. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, saya memiliki beberapa program tentunya untuk meningkatkan disiplin siswa dalam pembelajaran. Yang pertama, itu kita akan mengadakan survei dulu terkait minat dan minat siswa dalam pembelajaran agar lebih menarik dan tentunya meningkatkan minat mereka. Kemudian kita juga bisa mengadakan kolaborasi dengan organisasi ataupun ekskul-ekskul lain. Seperti misalkan pendidikan agama dengan ekskul-ekskul kerohanian, itu bisa dicampur gitu dalam pembelajarannya. Dan juga untuk kedisiplinan serta kebersihan di sekolah, untuk kedisiplinan terkait absen tentunya, kita mungkin sekarang kita sudah memiliki scan QR yang itu udah menurut saya itu udah canggih banget daripada sekolah-sekolah lain. Tetapi mungkin scan QR ini masih bisa dicurangi gitu loh dalam scan-nya. Nah, mungkin kedepannya bisa di-upgrade lagi mungkin seperti sidik jari scan atau menggunakan Face ID tentunya. Nah, terus juga untuk kebersihan sendiri kita sudah tahu ya SMK 3 itu mengurangi penggunaan plastik. Nah, untuk kedepannya mungkin lebih diperketat lagi karena saya masih lihat banyak sekali siswa-siswi yang masih menyelundupkan makanan-makanan plastik ke dalam sekolah dan itu menyebabkan penggunaan plastik yang tidak berkurang gitu loh. Jadi kurang efektif. Mungkin kedepannya kita lebih memperketat pengawasan terhadap siswa-siswi saja. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada kandidat 1 atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya kepada kandidat 4, saya persilakan memberikan jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Untuk program kedisiplinan, yaitu saya mempunyai program membuat dan menjalankan daftar azan untuk setiap kelas. Jadi untuk setiap kelas ada jadwal mereka untuk mengazankan di masjid gitu. Dan program yang kedua itu menerapkan kepada warga sekolah untuk terbiasa berbahasa internasional yang sangat berguna di masa depan. Ya, jadi ini tuh English Day, di mana para guru setiap pagi wajib menyapa para siswa-siswinya untuk menggunakan bahasa internasional dan juga kepada murid wajib menerapkan dan berbahasa internasional juga. Seperti itu. Dan untuk meningkatkan protokol selama pandemi itu, saya mempunyai program meningkatkan kegiatan kerja bakti setiap hari Jumat, yaitu Jumsi, Jumat Bersih, di mana setiap pagi kita wajib kerja bakti dulu setiap kelas, dan itu bisa dilaksanakan setiap hari Jumat. Dan ada lagi itu mengadakan program olahraga bersama seperti jalan sehat, senam, dan lain-lain seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada kandidat 4 atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya, kepada kandidat 2, kami persilahkan memberikan jawabannya. Terima kasih kepada Bu Titis yang telah memberikan pertanyaan. Jawaban saya adalah yang pastinya OSIS akan terjun langsung untuk mengingatkan siswa-siswi SMK Negeri 3 Tangerang untuk jaga jarak dan tidak berkerumun, dan mengingatkan untuk kepada DPK juga agar setiap kelas dapat melaksanakan protokol dengan baik. Dan saya juga akan membuat video yang menarik dan saya akan memposting video tersebut untuk siswa-siswa SMK Negeri 3 melihat dan mengingat. Dan saya juga punya program kerja yang tadi saya katakan, yaitu mental health week, yang sama dengan halnya menjaga kesehatan untuk siswa-siswi SMK 3 Tangerang selalu menjaga kesehatan dalam daring. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih kepada kandidat 2 atas jawaban yang diberikan.
Selanjutnya, kepada kandidat 3, saya persilakan memberikan jawaban. Terima kasih kepada Luis atas pertanyaan yang diberikan. Saya memiliki 3 proker prioritas jika misal belajar diadakan secara daring. Yang pertama yaitu webinar online yang berkaitan dengan jurusan. Misalnya di bulan Juni untuk jurusan akomodasi perhatalan, di bulan Juli untuk KC, di bulan Agustus untuk busana, September TKJ, dan Oktober boga. Di webinar tersebut saya akan mengundang alumni OSIS yang sesuai dengan jurusan di webinar tersebut. Lalu di program kerja yang kedua akan diadakan perpustakaan digital yang diadakan di Instagram. Di benefit dari perpustakaan digital ini akan banyak info mengenai kesehatan dan protokol, karena di proker ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi. Di proker yang ketiga ada kotak perasaan digital yang diadakan di Instagram Smartonics berbentuk link. Tujuan dari kotak perasaan digital ini untuk aspirasi dari siswa-siswi SMK Negeri 3 Kota Tangerang dan guru-guru, dan di sini juga berisi perasaan siswa dan guru-guru atau warga SMKN 3 Kota Tangerang kepada OSIS SMKN 3 Kota Tangerang. Mungkin itu. Terima kasih kepada kandidat 3 atas jawaban yang telah diberikan. Usai sudah sesi tanya jawab ini. Terima kasih untuk para penanya, dan untuk voting akan dilakukan melalui link yang akan dibagikan ke grup kelas masing-masing. Link akan dibuka sekarang dan akan ditutup pada pukul 1. Pengumuman hasil suara akan diumumkan pada pukul 13.15. Sambil menunggu link ditutup, kami akan kembali lagi pada pukul 13.15 untuk pengumuman hasil pemungutan kepada siswa-siswi. Dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting dan kembali lagi pada pukul 13.15. Saya Fauzan dan Marsanda pamit undur diri.